Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1977. Kebajikan apa yang aku miliki? Semua orang tercengang, termasuk Ichido Kameda dan para master di sekitarnya. Tidak ada yang menjawab. Nathan Clark tiba-tiba menyerang. Ternyata lawan tidak sigap. Wajah Ichido Kameda terkoyak oleh tamparan ini. Kamu sudah gila. Dia adalah pewaris masa depan klan Kameda. Seseorang berseru. Ketika Nathan Clark mendengar ini, dia malah tertawa. Datang menangani Matsugami Group, justru mendapatkan klan Kameda yang datang sendiri. Aku ingin kamu mati. Setelah bereaksi, Ichido Kameda meraung dan bergegas menuju Nathan Clark. Dia pernah menjadi anggota Liga Genius dan menempati peringkat 10 besar Pulau Leste. Sejak kapan bisa dipermalukan seperti ini? Duar. Tapi begitu dia maju, Nathan Clark menamparnya hingga terpelanting. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid yang diajarkan Nathan Clark dengan santai. Bagaimana dia bisa melawan Nathan Clark? VTTT. Dengan satu tamparan, Ichido Kameda mati di tempat. Penonton terkejut. Pewaris klan Kameda meninggal seperti ini. Sulit dipercaya. Duar. Nathan Clark menamparkan orang-orang di samping Ichido Kameda sampai mati. Semua orang semakin gempar. Apa dia datang untuk membunuh semua orang? Aku mengenalinya. Dia adalah dewa pembunuh sederhana. Pada saat ini, seseorang melihat dewa pembunuh sederhana di belakangnya. Apa? Benar-benar dia. Ternyata dia datang ke sini. Mulutku. Plak. Orang yang sebelumnya mengatakan bahwa dewa pembunuh sederhana akan datang, menamparkan wajahnya dengan keras. Di bawah aura kuat Nathan Clark dan dewa pembunuh sederhana, semua orang ketakutan. Takut keduanya akan membantai mereka. Buk. Beberapa orang tidak tahan dengan tekanan. Mereka berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Kecuali orang Matsugami Group. Semua orang bisa pergi. Nathan Clark bersuara. Sekelompok orang melarikan diri satu demi satu seolah-olah mereka diberikan amnesti. Hanya Sakura Matsugami dan yang lainnya yang tersisa. Mereka juga tercengang. Pergi. Bawa kami ke tempat klan keluargamu. Atau kalian akan kubunuh tanpa ampun. Di bawah paksaan, Sakura Matsugami dan yang lainnya hanya bisa membawa mereka berdua pergi. Tapi semua orang punya harapan. Selama mereka sampai di kediaman klan keluarga, master dari Matsugami Group akan bisa menangani mereka. Tidak lama kemudian, Nathan Clark dan dewa pembunuh sederhana tiba di kediaman pemimpin Matsugami Group. Apa yang tidak diduga oleh Sakura Matsugami dan yang lainnya adalah setelah Nathan Clark dan dewa pembunuh sederhana mengkonfirmasi identitas mereka, mereka langsung mulai membunuh. Tentu saja, hanya membunuh anggota yang tergabung dalam organisasi Mentari Hitam. Wanita dan anak-anak tidak dibunuh. Orang-orang yang meninggal ini melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Yang membuat semua orang tidak menyangka adalah Master Matsugami Group tidak dapat menghentikan serangan Nathan Clark dan dewa pembunuh sederhana. Setengah jam kemudian, semua petinggi Matsugami Group musnah. Tidak ada yang selamat. Bahkan setelah diambang kematian pun, mereka tidak tahu alasannya. Matsugami Group tercerai-berai. Tidak lama kemudian, Nathan Clark dan dewa pembunuh sederhana datang ke klan Kameda. Setelah memastikan identitasnya, mereka mulai kembali membunuh. Bahkan jika keluarga Kameda adalah 6 keluarga besar seni bela diri kuno, mereka tidak dapat menghentikan Nathan Clark dan dewa pembunuh sederhana. Pada dasarnya, Nathan Clark tidak perlu mengambil tindakan apapun selama keseluruhan proses. Dewa pembunuh sederhana dapat menyelesaikannya sendiri. Mereka menghabiskan 1 jam. Klan keluarga Kameda hancur. Terkejut. Pulau Kyogo terkejut. Mentari Hitam terkejut. Seluruh Pulau Leste terkejut. Master yang mereka kirim untuk membasmi dewa pembunuh sederhana tidak menemukan keberadaan mereka. Tetapi mereka mengungkap keberadaan mereka sendiri. Ternyata sekaligus menghancurkan 2 kekuatan besar. Ini sungguh menakutkan. Dewa pembunuh sederhana sekali lagi mengejutkan dunia. Kekuatannya tidak hanya pulih, tetapi meningkat pesat. Saat ini, dia menimbulkan masalah di Pulau Leste dengan momentum yang tak terkalahkan. Sekarang dia dan Nathan Clark adalah target paling dicari dari semua pihak di Pulau Leste. Adapun identitas Nathan Clark, dia adalah cucu murid dari dewa pembunuh sederhana. Lagi pula,
Dalam pengenalan Judas Franco, dia adalah keturunan murid dari Dewa Pembunuh Sederhana. Ketika Dewa Pembunuh Sederhana mengetahuinya, dia tersenyum dan berkata, "Kebajikan apa yang aku miliki?" Bab 1978. Ternyata orang yang bodoh adalah dirinya sendiri. Tapi itu tidak masalah bagi Nathan Clark. Kebetulan dia bisa menggunakan nama Dewa Pembunuh Sederhana untuk membuat peristiwa besar. Dengan begitu, semua orang akan fokus pada Dewa Pembunuh Sederhana, dan tidak akan terlalu memperhatikannya. Pemusnahan klan Kameda dan Matsugami Group menyebabkan kegaduhan besar di Pulau Leste. Meski keluarga Kameda adalah yang terlemah dari 6 keluarga seni bela diri kuno, kekuatan mereka masih sangat mengerikan. Ancaman Dewa Pembunuh Sederhana meningkat tajam. Terutama organisasi Mentari Hitam merasa ada yang tidak beres. Mengapa anggota organisasi mereka yang dimusnahkan? Satu anggota mungkin sebuah kebetulan. Tapi bagaimana kalau 2 anggota? Tentu saja. Kemungkinan kebetulan tidak bisa dikesampingkan. Tepat ketika Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana hendak pergi, para master yang dikirim oleh Mentari Hitam untuk membasmi mereka tewas. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari para master yang diatur oleh Judas Franco sebelumnya. Namun bertemu Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana, tidak satu pun dari mereka selamat. Saat ini, Mentari Hitam menyadari keseriusan masalahnya. Dewa Pembunuh Sederhana terlalu kuat. Apa yang telah dia alami? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak hanya pasukan Pulau Leste yang dibuat bingung, tetapi juga pihak-pihak di Neslandia. Apa yang ditunjukkan oleh Dewa Pembunuh Sederhana sejauh ini jelas merupakan level yang lebih kuat daripada dia saat memegang pedang sakti Bumantara. Aku tahu, Dewa Pembunuh Sederhana pernah disembuhkan oleh dokter sakti Neslandia. Tampaknya tidak hanya racunnya yang dibersihkan, tetapi juga kekuatannya telah dipulihkan. Aku juga mendengar bahwa dokter sakti ini adalah Nathan Clark. Sepertinya Dewa Pembunuh Sederhana mungkin membalaskan dendam Nathan Clark. Beberapa orang dengan cepat menebak alasan mengapa kekuatan Dewa Pembunuh Sederhana pulih. Judas Franco juga menebak hal ini, lalu memberitahu keluarga Tokuma beritanya. Sebagai keluarga konselor, keluarga Tokuma dengan cepat menebak fakta Judas Franco terungkap. Secara khusus, pemusnahan Matsugami Group dan klan Kameda membuktikan hal ini. Sepertinya Dewa Pembunuh Sederhana telah mengincarmu sejak lama. Dia sudah tahu bahwa kamu akan membunuhnya. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Untuk menggali semua orang di organisasi Mentari Hitam melaluimu. Jika aku tidak salah, semua orang di organisasi Mentari Hitam telah terungkap. Selanjutnya dia akan menghabisi satu persatu. Judas Franco berkeringat dingin saat mendengarnya. Ternyata guru sedang berakting. Ternyata orang yang bodoh adalah dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kekuatan Dewa Pembunuh Sederhana yang sekarang tidak dapat diprediksi. Judas Franco menunjukkan sedikit kekhawatiran. Beberapa anggota tingkat tinggi dari klan Tokuma tertawa. Jika Nathan Clark datang untuk membalas dendam, maka kita harus panik. Kita benar-benar tidak yakin bisa bertahan. Kemungkinan besar organisasi Mentari Hitam akan musnah. Kemudian mereka mengganti topik pembicaraan. Tapi Nathan Clark sudah mati. Ancaman terbesar sudah hilang. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Pembunuh Sederhana, dia akan tewas di Pulau Leste. Bisa dibilang, hanya anggota terlemah klan Kameda dan Matsugami Group yang telah musnah. Dia pasti mati jika dia memprovokasi salah satu dari 8 kekuatan utama lainnya dalam organisasi Mentari Hitam. Judas Franco tidak meragukan hal ini. Kecuali 2 yang terlemah. Anggota lain lebih menakutkan. Yamaguchi Group dan Kaisar Lokal Dunia Bawah Tanah sangat menakutkan. Master di bawah pimpinan mereka bertebaran. Mereka memiliki koneksi dengan kekuatan utama di Waregel dan negara lain. Apalagi keluarga Tokuma. Jika menyentuh mereka, keluarga seni bela diri besar lainnya akan tiba dalam beberapa menit. Lagi pula, kekuatan utama ini sangat akrab satu sama lain. Oleh karena itu, tidak satu pun dari 8 kekuatan utama lainnya yang dapat disentuh. Jika menyentuhnya berarti bunuh diri. Mereka tidak khawatir sama sekali. Oh ya, kemana mereka pergi selanjutnya? Jika sesuai dugaanku, seharusnya mereka pergi ke Yamaguchi Group.
Hahaha, mereka sedang cari mati. Beritahu Yamaguchi Group untuk bersiap. Keluarga Tokuma dengan cepat menyampaikan berita itu kepada setiap kekuatan utama. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Yamaguchi Group segera mengambil tindakan pertahanan. Mengumpulkan semua master. Menunggu kedatangan Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana. Bersambung.